semoga selalu sehat dan juga tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran daring kali ini. Nah, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang konsep dasar penelitian. Nah, sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama itu ada Ratna Wijayanti absen 01, kemudian ada Nurdiana Agustin absen 07, kemudian ada Nur Khalida absen 09, dan yang terakhir itu ada saya sendiri, Wenti Novita absen 10. Nah, teman-teman, di sini kami akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang definisi penelitian, yang kedua tentang karakteristik penelitian pendidikan, yang ketiga yaitu tentang berbagai jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Nah, teman-teman, langsung saja kita simak penjelasannya. Kami dari kelompok 1 metodologi penelitian akan membahas tentang konsep dasar penelitian. Yang pertama, definisi penelitian. Penelitian adalah terjemahan kata dalam bahasa Inggris yaitu research yang berasal dari kata re yang artinya kembali dan to research yang artinya mencari. Dengan demikian, research dapat diartikan sebagai mencari kembali. Research dapat disebut atau diterjemahkan sebagai riset atau penelitian. Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau penyelidikan yang hati-hati dan kritis dalam mencari fakta untuk menentukan sesuatu. Secara umum, menurut John, penelitian adalah pencarian fakta menurut metode objektif yang jelas untuk menemukan hubungan antara fakta dan menghasilkan dalil atau hukum tertentu. Sedangkan menurut Budi, penelitian adalah suatu metode untuk menemukan sebuah pemikiran yang kritis. Dengan demikian dapat disimpulkan penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan cara mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik penelitian pendidikan. Karakteristik penelitian pendidikan. Penelitian dipandang sebagai metode ilmiah dengan karakteristik proses penelitian pada bidang pendidikan. Proses penelitian tersebut tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada bidang penelitian lainnya, baik penelitian kuantitatif maupun penelitian kualitatif. Karakteristik penelitian pendidikan yang pertama yaitu penelitian harus sistematis. Penelitian merupakan suatu proses terstruktur sehingga diperlukan aturan dan langkah-langkah tertentu untuk melaksanakannya. Dengan demikian, proses penelitian dapat diikuti dan dimengerti oleh orang lain secara sistematis. Kegiatan perencanaan penelitian yang baik adalah yang sudah direncanakan secara sistematis sejak tahap awal kepada pembimbing atau sesama peneliti. Yang kedua, penelitian harus etis dan logis. Langkah-langkah dalam penelitian yang sistematis itu urutannya harus logis pada setiap tahap atau bagian-bagiannya, sehingga validitas secara relatif dapat dipenuhi. Dengan demikian, kesimpulan penelitian dan generalisasi yang dihasilkan akan mudah dicek kembali oleh peneliti maupun oleh pihak lain. Harus etis itu maksudnya berkenaan dengan hal-hal yang bersifat etika, moral, nilai keyakinan, dan agama yang dapat membuat heboh dalam masyarakat. Selanjutnya, penelitian harus empiris. Penelitian yang berkenaan dengan dunia nyata, yaitu dunia yang dirasakan oleh panca indera manusia yang bersifat objektif. Artinya penelitian itu ada objeknya dan arena objek itu dapat dirasakan manusia. Untuk dapat memahami dan memecahkan serta mengantisipasi masalah, maka penelitian betul-betul memerlukan data dari objek yang diteliti, bukan data rekayasa. Karena keterbatasan kemampuan indera manusia untuk mengobservasi objek yang diteliti, maka penelitian dapat menggunakan alat bantu seperti instrumen penelitian. Yang keempat, penelitian bersifat reduktif.
Bila penelitian menggunakan prosedur analitik untuk mendapatkan data, maka peneliti sebaiknya melakukan reduksi data terlebih dahulu, yaitu dengan mentelaah data, membaca, dan membuat kesimpulan, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian itu. Yang kelima, penelitian bersifat replicable dan transmittable. Karena penelitian ini bersifat ilmiah, maka harus dapat diulangi oleh orang lain. Dan untuk mengecek kebenarannya, supaya dapat diulangi oleh orang lain dengan mudah, maka laporan penelitian harus dibuat secara sistematis dan jelas, mulai dari variabel yang diteliti, populasi, sampel, instrumen, uji hipotesis, data yang dihasilkan, serta kesimpulan dan implikasi penelitiannya. Penelitian harus bersifat transmittable dalam arti bahwa penelitian harus mampu memecahkan masalah-masalah sehingga digunakan sebagai pihak yang berperan dalam pengembangan ilmu maupun untuk bahan pengambilan keputusan. Yang keenam yaitu penelitian harus mempunyai tujuan. Tujuan penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam setiap kegiatan untuk memberikan arah dan target yang hendak dicapai, dan bagi seseorang peneliti dapat digunakan sebagai tolak ukur dan penilaian ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, mencakup kegiatan pengumpulan dan analisis data. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, dokumentasi, wawancara, dan menyebar angka. Itu tadi materi karakteristik penelitian pendidikan, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai berbagai jenis penelitian berdasarkan pendekatan. Jenis penelitian berdasarkan pendekatan ada dua. Yang pertama, pendekatan kuantitatif, dan yang kedua adalah pendekatan kualitatif. Untuk yang pertama, yaitu pendekatan kuantitatif, merupakan salah satu upaya pencarian ilmiah yang didasari oleh filsafat positivisme yang operasi dengan aturan-aturan yang ketat mengenai logika, kebenaran, hukum-hukum, dan prediksi, menurut Watson dalam Danin 2002. Nah, untuk poin yang kedua yaitu pendekatan kualitatif. Dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif, dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu, menurut Sukma Dinata tahun 2005. Teman-teman, itu dia presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu penelitian adalah suatu proses investigasi secara sistematis dengan mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk membangun fakta-fakta dan mencapai kesimpulan baru. Kemudian karakteristik pendidikan itu yang pertama, penelitian harus sistematis. Yang kedua, penelitian itu harus etis dan logis. Yang ketiga, penelitian itu harus empiris. Yang keempat, penelitian itu bersifat reduktif. Yang kelima, penelitian itu bersifat replicable dan transmittable. Yang keenam, penelitian itu harus mempunyai tujuan. Dan yang terakhir yaitu penelitian itu harus mencakup kegiatan pengumpulan dan juga analisis data. Nah, kemudian jenis dari penelitian berdasarkan pendekatan itu ada penelitian kualitatif dan juga ada penelitian kuantitatif. Itu saja dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan tetap jaga kesehatan dan juga tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran daring kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia dan juga sudah mau untuk melihat presentasi dari kelompok kami. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.